Dan bukan kebetulan kaum muslimin bahwa Nabi lahir itu di bulan Rabiul Awal, bulan ketiga pada penanggalan tahun Hijriah. Rabi itu artinya apa? Rabi itu artinya musim semi. Musim semi itu kaum muslimin pohon-pohon pada tumbuh ya, daun-daun sudah pada keluar, anjur ruku-ruku kana ngasih, pertanda gembira atas kelahiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari muhallo andre naran rasulna nabita inaik di belesba. Dan narannya. Ya makanya disebutkan itu dalam satu riwayat Bapak dan Ibu sekalian, 4 kali itu iblis pernah menangis. Pengapa itu belesi keren? Kapan itu Bapak dan Ibu sekalian? Pertama waktuna niyalle nioda nasua, pertama waktuna nilakna dengan Allah Ta'ala. Ya dikatakan itu dalam riwayat Imam Muslim, inna iblisa lanna arba'alanna. Iblis itu sesungguhnya pernah menangis dengan 4 tangisan. Hina lu'inullah, pertama waktunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menangis. Wa hina hubitu minal jannah, yang kedua adalah ketika dia diusir oleh Allah keluar dari surga, dia menangis. Kemudian yang ketiga adalah ketika turun surah Al-Fatihah, dia juga menangis Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang keempat adalah ketika lahir ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iblis juga menangis. Dari iblis dikira parisi mana langsung nabita. Ya, jelas dikira pun iblis parisi mana. Apa sebabnya? Karena anjir iblis najak ke neraka, nabita najak ke surga. Iblis najak ke durhaka Allah Taala, nabita najak ke beriman, maka dikira Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, kenapa kita harus selalu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, karena yang terdalam kami negara dilaksanakan kemarin dengan peringatan Maulid, dan tentu kita sudah banyak membahas tentang masalah bagaimana akhlak dan perilaku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Ya jelaskan kita andre sifat-sifat kodina. Jadi ulama menafsirkan itu kaum muslimin pada kalimat wa innaka ala khuluqin azim. Dan sungguh pada diri Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung. Ulama menafsirkan maknanya salah satu di antaranya Rasulullah jauh dari sifat-sifat yang buruk. Jadi sifat-sifat kodina Nabi tidak ada mentodo. Takabbur tina ina bita. Ya. Sifat urusan kaya tene nabita, sifat angmaya tene nabita, yang asal sifat kodia tene nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya yang ada dalam diri Nabi hanyalah sifat-sifat yang mulia, hanyalah sifat-sifat yang agung. Ya, dan saya kira kaum muslimin istri Nabi sendiri pun sulit menggambarkan bagaimana itu akhlaknya Nabi. Maka ketika ditanya kepada beliau Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Aisyah? Karena Rasulullah khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Maknanya karena Tuhan ditanya yang ngasih perintahan Allah Taala nekilalan di Quran lebar melaksanakan Nabi kita. Yang ngasih melarang Allah Taala ilalan di Quran lebar tomi dengan Nabi kita. Yang ngasih akhlak malabika nekailalan di Quran malabika lebar tomi namalla Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita. Dan saya kira Bapak dan Ibu sekalian dengan tiap tahun kaum muslimin kita angkat ini, kita berharap mudah-mudahan insyaallah menjadi hiasan dalam perjalanan hidup kita. Yang juga muslimin para ulama nama urut tawae, yusukul kan jemaah, sarang baka, jangan bayar kami lebih sebenarnya. Intinya itu apa Bapak dan Ibu sekalian? Tahu sejarah Nabi, kemudian mengikuti apa yang menjadi contoh daripada kehidupan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujurannya, kesantunannya, ya, kelemah lembutannya, mulianya dalam berkata-kata, senyumannya, apa dan lain sebagainya. Itu kan yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa sebabnya kaum muslimin? Pertama, karena akhlak yang baik itu akan meningkatkan citra personal kepribadian kita. Maka itu kaum muslimin beda tuh pendidikan itu cantik bu, tuh cantik, tuh gagah, tuh baji. Beda tuh ya.
Penentuan itu cantik berarti fisiknya. Betul ya? Cantik berarti fisiknya. Tampannya gimana muda ya berarti fisiknya. Beda tuh penentuan itu baju. Penentuan itu baju ya berarti bukan bentuk fisiknya, tetapi apa nih Bapak dan Ibu sekalian? Perilakunya, akhlaknya, ambe-ambena, tawaji itu juga berarti tiai tanjana, mika akhlakna, perilakunya keren. Jadi cocok itu orang mengatakan Bapak dan Ibu sekalian bahwa indahnya langit karena berhias awan, indahnya laut karena berhias ombak, indahnya seseorang karena berhias akhlak yang mulia. Yang betul itu biasa kita pikir ya. Dalam kehidupan sehari-hari biasa kita dengar dia bilang begini. Mulai tahun juga. Tinggal kasih tahu kita gini kan. Loro tahun juga. Ya saya punya. Apanya yang dimaksud itu kan? Apa yang dimaksud? Masa boleh nak tahu bulan ini? Nggak tahu. Ini kan biasa gitu. Bulan tahun tujuh kada bukan orangnya. Boleh jadi orangnya secara fisik kaum muslimin jelek, pendek, hitam, iya, pesek. Tapi karena sumpah tahu bulan tahun. Ternyata yang dimaksud di sini kaum muslimin bulan tahun itu adalah akhlaknya, kepribadiannya. Ambil sumpah pun tahu baji ia menikana boleh tahu. Minggu tu negara muslim loro tahu tu mungkin secara fisik gak ada ciri tanjana. Tapi kenapa negara sumpah dan merana tahu loro tahu? Kenapa kaum muslimin? Karena perilakunya, akhlaknya yang tidak baik yang menyebabkan orang kaum muslimin memberikan julukan seperti itu kepadanya. Inilah pentingnya kaum muslimin, namanya akhlak, perilaku, kesantunan di dalam kita berinteraksi dengan orang lain. Secara umum kalau orang baik akhlaknya pasti orang mengatakan tawajud itu juga. Ya tawajud. Itu yang pertama Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, mengapa kita perlu senantiasa menghiasi diri kita dengan akhlak dan perilaku yang baik? Karena itu akan berpengaruh dalam kehidupan. Hidup akan damai, keren, tenang kalau kita berinteraksi dengan menggunakan akhlak yang baik. Itulah Nabi teman-teman. Ittaqillah haitsuma kunta wa aqbi sayyi'al hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah